Ada 3 situasi di mana orang merasa berada dalam kesulitan atau kekurangan. Dan gara-gara kesulitan itu, orang tersebut enggan bersyukur. Pertama, kesulitan sebagai akibat dari kemalasannya. Orang seperti ini pada dasarnya telah menzalimi dirinya sendiri dengan cara menghalangi dirinya dari rezeki Allah. Jika dia sampai enggan bersyukur, itu namanya tak tahu diri, sudah malas. Kemudian saat rezeki seret, dia malah menyalahkan Allah dan menyebut dirinya sebagai orang yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga manusia yang memang mendapatkan kezaliman dari pihak lain sehingga ia terhampas ke dalam penderitaan. Misalnya dia terkena musibah bencana. Jika kita sedang berada dalam situasi seperti ini, kita juga tetap tidak boleh menyalahkan Allah. Kita harus ingat bahwa segala macam musibah bagi orang mukmin yang sabar berarti bergugurannya dosa-dosa, dan ini berarti jaminan masuk surga. Seberapapun penderitaan di dunia ini tentu saja tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kenikmatan surga yang sangat sempurna, hakiki dan sangat abadi. Tapi kebanyakan manusia sebenarnya tidak berada dalam 2 situasi di atas. Kebanyakan manusia cukup rajin bekerja karena bekerja adalah salah satu sifat naluri manusia. Orang umumnya merasa tidak nyaman dalam situasi menganggur. Situasi kedua juga bukan hal yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Sangat sedikit manusia sepanjang hidupnya dizalimi orang lain atau terus-menerus ditimpa bencana. Yang sering terjadi adalah situasi ketiga, yaitu orang merasa berada dalam situasi yang sangat sulit, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Kebanyakan manusia kufur nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gagal bersyukur bisa dipastikan bukan orang yang berbahagia, karena ia selalu bersedih, khawatir dan tertekan. Makin gagal bersyukur, ia akan makin tidak bahagia. Puncaknya, ia akan memiliki jiwa yang labil. Kalau pada saat hidupnya berkecukupan saja, ia banyak berkeluh kesah, apalagi jika ia ditimpa musibah. Sedikit saja ada masalah yang menimpanya, ia akan merasa sudah terjerambab ke dalam kubangan lumpur penderitaan. Ia merasa hidupnya sangat sia-sia. Seorang yang beriman kepada Allah beserta segala sifat baiknya tidak mungkin tidak bersyukur dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Jika ia didera penyakit maha berat dan tak sembuh-sembuh, ia yakin bahwa rasa sakitnya itu malah menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa. Penyakit yang dideritanya malah menjadi jalan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika terlilit urusan ekonomi yang pelik, ia akan terus berusaha karena ia sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan beban yang tidak mampu ia pikul. Jika ada yang menyakiti hatinya, ia yakin bahwa sikap sabar yang ditunjukkannya akan menjadi sebab kemuliaannya di sisi Allah. Jika ia ditimpa musibah, ia akan teringat dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dengan kisah Nabi Ayub tersebut, musibah-musibah itu bisa ditanggung oleh manusia. Bahkan saat Nabi Ayub alaihissalam ditimpa rentetan bencana yang luar biasa beratnya, ia tetap menyuruh Allah dengan sebutan Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun bersyukur dengan lisan adalah salah satu ungkapan syukur, tetapi syukur yang lebih tinggi dari itu adalah saat kita menggunakan nikmat Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita melihat pejabat yang korupsi di negeri ini. Kemudian setelah itu si pejabat mengundang ribuan orang dalam acara tasyakuran dari hasil korupsinya tadi. Dia ingin mengelabui Allah Subhanahu wa taala dan ingin menggambarkan di hadapan orang-orang sebagai orang yang bersyukur. Orang yang seperti ini adalah orang yang sangat keliru, karena saat dia tidak mengambil nikmat itu dari jalan yang halal, dia tidak termasuk sebagai orang yang bersyukur. Karena yang bersyukur adalah yang mendapatkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang merusak di negeri ini,
kemudian melakukan ibadah umrah, dia berpikir dengan melakukan ibadah dia tercatat sebagai orang yang bersyukur. Padahal ibadah itu dilakukan setelah ia melakukan kejahatan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, di mana orang-orang yang bersyukur dengan lisannya, tetapi perbuatannya tak mencerminkan rasa syukur sedikit pun. Jika sudah termasuk hamba yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan tambahan nikmat bagi negeri ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya kami akan tambah nikmat tersebut.